Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Mukaromah dengan NIM D2017-3080. Di sini saya kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya belajar. Nah, sebelum menginjak pada jenis-jenis gaya belajar, di sini saya akan sedikit menjelaskan gaya belajar itu seperti apa, seperti itu. Jadi yang pertama, di sini gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Di sini gaya belajar adalah suatu cara seseorang untuk menyerap, mengatur dan mengolah bahan informasi atau bahan pelajaran yang ia dapatkan saat dalam pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Jadi setiap individu itu mempunyai cara atau mempunyai karakteristik masing-masing dalam menerima atau mengolah informasi yang ia dapatkan. Baik, selanjutnya jenis-jenis gaya belajar. Nah, di sini cara belajar yang digunakan oleh seseorang dalam belajar itu bisa disebut juga gaya belajar. Nah, menurut Suparman di sini ada 3 tipe gaya belajar. Yang pertama itu auditorial, kemudian yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu gaya belajar auditorial. Nah, di sini gaya belajar auditorial ini bisa disebut juga gaya belajar pendengar, atau biasanya anak-anak yang memiliki gaya belajar seperti ini umumnya memaksimalkan penggunaan indera pendengar seperti telinga dalam proses pembelajaran dan penyerapan informasi dengan ketertarikan suara dan kata-kata. Di sini ada ciri-cirinya gaya belajar auditorial ini. Yang pertama, berbicara pada diri sendiri saat bekerja. Itu biasanya seseorang atau individu yang biasanya berbicara sendiri pada saat bekerja, atau biasanya ngomong sendiri kayak gitu, itu menunjukkan dia gaya belajar auditorial. Selanjutnya berpenampilan rapi, dan selanjutnya juga mudah tersinggung keributan. Nah, di sini gaya belajar atau ciri-ciri yang digunakan dalam hal ini itu mudah terganggu keributan. Jadi orang-orang yang atau individu-individu yang mempunyai karakteristik gaya belajar seperti ini itu tidak mudah terganggu keributan. Selanjutnya yang terakhir itu belajar dengan mendengar dan mengingat apa yang didiskusikan dan dari apa yang Selanjutnya yang nomor 2 yaitu gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini biasanya mengandalkan indera penglihatan daripada indera pendengar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, anak-anak yang termasuk dalam gaya belajar visual ini tertarik pada warna, kemudian bentuk, dan gambar-gambar hidup. Nah, itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual ini biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Nah, mereka ini juga sangat antusias dengan permainan bola-balik atau balok-balok seperti itu dan puzzle-puzzle yang sederhana. Di sini ada juga ciri-ciri dari gaya belajar visual. Yang pertama yaitu rapi dan teratur dalam mementingkan penampilan. Kemudian yang kedua itu berbicara dengan cepat. Biasanya orang atau individu yang memiliki karakteristik gaya belajar seperti ini biasanya cenderung bicaranya itu cepat seperti itu. Kemudian juga selanjutnya senantiasa merencanakan sesuatu yang sifatnya jangka panjang dengan sangat baik. Dan selanjutnya juga di sini orang yang memiliki gaya belajar visual ini biasanya orang yang sangat teliti. Terus selanjutnya menyukai detail atas sesuatu seperti itu. Kemudian di sini juga gaya belajar visual ini, orang-orang yang memiliki gaya belajar visual ini itu lebih suka membaca daripada dibacakan oleh orang lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik itu apa? Nah,
gaya belajar kinestetik ini biasanya disebut sebagai gaya belajar penggerak. Hal ini disebabkan karena anak-anak dengan gaya belajar ini senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran berlangsung, agar biasanya anak-anak seperti itu lebih mudah menyerap informasi yang ia dapatkan, seperti itu. Kemudian anak-anak ini yang termasuk jenis gaya belajar kinestetik ini senang dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan tubuh serta merangkak, berjalan, dan biasanya kemampuan berjalan itu lebih cepat, seperti itu. Nah, ada juga ciri-cirinya. Di sini ciri-ciri gaya belajar kinestetik yang pertama berbicara dengan lambat dan pelan. Nah, berbeda dengan gaya belajar visual tadi yang sudah saya jelaskan, jika pada gaya belajar visual ini lebih cenderung dia cepat dalam berbicara, namun pada gaya belajar kinestetik ini berbicaranya itu lambat dan pelan. Kemudian selanjutnya di sini juga ada menanggapi perhatian fisik, terus menyentuh orang untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya berdiri dengan dekat ketika berbicara dengan seseorang atau mendekati orang yang sedang berbicara dengan dirinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Nah, biasanya tipe atau ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini juga contohnya seperti saat guru menerangkan pelajaran, individu itu tidak bisa diam, tidak bisa memfokuskan dirinya melihat guru yang menerangkan, namun dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar, seperti itu. Jadi ada hal yang dia yang tidak bisa diam gitu loh. Ada hal yang membuat dia itu tuh tidak bisa fokus dalam satu tujuan, tapi dia bisa menangkap informasi itu dengan caranya sendiri, seperti itu. Terus juga di sini gaya belajar kinestetik ini menurut saya itu bisa dibilang lebih suka praktek daripada teori. Kenapa? Karena di sini lebih gaya belajar kinestetik ini lebih terjun langsung daripada teori-teori saja, seperti itu. Jadi lebih menyerap informasi atau lebih bisa dapat diterima informasi yang ia dapatkan ketika dia sembari mengerjakan atau praktek langsung, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.